Masa bakti, masa bakti. Yang kedua, Presiden SBY. Baik, gak usah perkenalan ya Pak. Oh, perkenalan, saya Zainab Alvina Ila dari absen 36. Saya Zidane dari absen 52. Saya Rizky Nurul, absen 14. Saya Ciko, absen 12. Saya Satya Padiasa Hendra, absen 34. Ya. Untuk selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu di latar belakang. Iya, saya deh. Kok bisa Pak SBY terpilih lagi jadi presiden? Kok bisa? Kenapa tuh? Kenapa ya? Apa ya? SBY itu terpilih kembali pada pemilu 2009 karena dinilai berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi pada periode pertamanya. Nah, Indonesia pada saat itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, kemiskinan menurun, serta keberhasilan diplomasi seperti peran di G20 dan perdamaian Aceh. Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan itu meningkat. Jadi dipilih. Lanjut. Namun pada periode kedua dimulai dalam konteks krisis keuangan global 2008. Meskipun Indonesia tidak mengalami resesi berat, ancaman perlambatan ekonomi dunia membuat masyarakat memilih kesinambungan kebijakan daripada perubahan yang besar. Stabilitas dianggap lebih aman di tengah ketidakpuasan global. Di sisi lain, tantangan periode kedua justru lebih kompleks, jadi lebih banyak lagi. Ekspektasi publik meningkat, bukan hanya stabilitas, tapi juga percepatan pembangunan, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi yang lebih tegas. Sekarang politik juga bertambah karena muncul kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit partai, termasuk partai pendukung pemerintah. Nah, singkatnya itu kayak periode kedua SBY ini lahir dari 3 faktor utama. Yang pertama ada keberhasilan relatif pada periode yang pertama. Yang kedua, kebutuhan menjaga stabilitas di tengah krisis global. Yang ketiga, meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas pemerintahan. Akibatnya, arah kebijakan di periode 2009 sampai 2018 cenderung tetap berhati-hati, tetapi berada di bawah pengawasan dan kritik publik yang jauh lebih kuat dibanding periode pertama. Ya. Lanjut. Lalu selanjutnya ada kebijakan atau program. Nah, yang pertama itu di bidang ekonomi. Melakukan percepatan pembangunan ekonomi melalui MP3EI. Lalu yang kedua menciptakan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Dan yang ketiga penyesuaian subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Lalu selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini ada pemberian bantuan sosial untuk masyarakat miskin seperti PKH dan juga BLSM. Lalu ada penyediaan jaminan kesehatan melalui Jamkesmas. Yang ketiga itu ada bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini dilakukan pemberian bos untuk pendidikan dasar. Lalu bantuan pendidikan mahasiswa kurang mampu melalui bidik misi. Yang ketiga pengalokasian anggaran pendidikan 20% dari APBN. Dan selanjutnya ada di bidang pemerintahan dan lingkungan. Nah, di bidang pemerintahan dan lingkungan ini dilakukan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Lalu ada moratorium izin hutang dan penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, dalam setiap masa jabatan presiden itu tentunya pasti ada keberhasilan maupun kegagalan. Nah, adapun keberhasilannya itu ada 5, yaitu yang pertama adalah bidang ekonomi. Pada masa SBY, ekonomi di Indonesia itu meningkat karena berhasil menurunkan angka kemiskinan yaitu dari 15,97% menjadi 11%-an aja. Itu menurut saya sudah sangat signifikan. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Di masa SBY yang kedua yaitu memajukan infrastruktur di Indonesia yaitu melalui MP3EI. Yang kedua yaitu PNBM Mandiri. Terus yang ketiga yaitu stabilitas politik dan hukum. Pada masa SBY di sana itu politiknya itu stabil, hukumnya juga stabil dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya yang keempat yaitu jaminan sosial dan kesehatan. Nah, di sini seperti teman-teman pasti tahu kan, kayak ada BPJS. Nah, BPJS itu muncul pada
pada Presiden SBY ke periode kedua. Hingga saat ini BPJS masih digunakan dan masih berhasil. Yang kedua yaitu tentunya diplomasi internasional seperti G20, negara memperkuat hubungan antara negara ASEAN, terus Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, tadi kan keberhasilannya sudah saya jelaskan ya. Setiap presiden tentunya mempunyai kegagalan karena manusia tidak mungkin luput dari kesalahan. Kegagalannya yaitu yang pertama, ekonomi dan kesejahteraan. Jadi kan ekonominya tumbuh, nah tapi lapangan pekerjaannya itu tidak sebanding. Jadi angka penganggurannya itu termasuk tinggi. Yang kedua yaitu strategi reformasi. Ini tuh gagal melakukan reformasi struktural. Jadi penghapusan subsidi BBM, jadi kayak naik gitu. Nah terus yang ketiga, nah ini tuh sangat viral di mana-mana, yaitu korupsi. Karena di masa SBY, karena SBY dikenal kurang tegas, jadi banyak di situ tuh banyak korupsinya. Lanjut. Nah terus yaitu penegakan hukum dan HAM. Ya karena tadi kurang tegas, jadinya HAM-nya itu banyak pelanggaran. Terus yang kelima yaitu kebijakan luar negeri yang dinilai gagal karena buruh migran atau TKI selalu tunduk pada korporasi raksasa. Jadi kayak Indonesia dipandang lemah lah. Selanjutnya yaitu selanjutnya ada kejadian penting pada masa kekuasaan Pak SBY. Pada tanggal 30 September tahun 2009 itu terjadi sebuah gempa di daerah Sumatera Barat. Itu kekuatan gempanya itu sebesar kurang lebih 7,6 skala Richter. Nah, terus karena adanya gempa ini banyak fasilitas-fasilitas yang lumpuh total seperti transportasi, komunikasi, internet, listrik, dan sebagainya itu melemah atau lumpuh total. Lalu karena tumbuhnya kekhawatiran pada masyarakat akan adanya tsunami, mereka itu banyak yang migrasi ke dataran yang lebih tinggi itulah. Lalu pemerintah itu mengerahkan bantuan darurat seperti TNI dan relawan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu akhir pemerintahan SBY periode kedua pada tahun 2009 sampai 2014. Nah, akhir pemerintahan SBY ini pada periode kedua bukan karena kejadian politik atau demonstrasi besar, melainkan karena alasan konstitusional dan beberapa dinamika akhir masa jabatan. Nah, alasannya yaitu yang pertama karena batas konstitusi. Alasan utamanya karena masa jabatannya telah habis tadi. Terus berdasarkan Undang-Undang Pasal 7 tahun 1945, seorang presiden hanya dapat menjabat maksimal 2 periode berturut-turut. Periode pertama 2004 sampai 2009, nah periode kedua pada tahun 2009 sampai 2014. Jadi tidak diperbolehkan untuk mencalonkan kembali pada tahun 2014. Yang kedua, isu ekonomi dan dinamika kebijakan, seperti pengurangan subsidi BBM, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan defisit neraca perdagangan. Nah, yang ketiga yaitu masalah korupsi di lingkungan Partai Demokrat. Terlibatnya beberapa kader penting Partai Demokrat, partai yang didirikan oleh dan dipimpin SBY dalam kasus korupsi. Kasus-kasus seperti Wisma Atlet dan proyek Hambalang menjadi sorotan publik dan merusak citra anti korupsi yang diusung SBY. Meskipun SBY sendiri menegaskan tidak mengintervensi KPK. Yang keempat yaitu menurunnya pamor dan kejenuhan politik. Setelah 10 tahun berkuasa terjadi kejenuhan politik. Survei menunjukkan adanya penurunan kepuasan publik terhadap kinerja SBY. Yang munculnya harapan akan sosok pemimpin baru. Hal ini membuka jalan bagi Joko Widodo pada Pilpres tahun 2014. baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.